Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aidil Fitra Ramadan dengan NIM 22830841. Jadi di sini saya akan mempresentasikan final project atau project ujian akhir semester yang kelompok kami buat. Di sini kami menggunakan Python untuk temanya yaitu otomatisasi pengelolaan file di komputer. Jadi maksudnya itu eh, bagaimana kita dapat memindahkan file dari satu folder ke folder yang lain secara otomatis berdasarkan kriteria tertentu seperti ekstensi file atau tanggal modifikasi. Jadi fungsinya itu kurang lebih kalau misalnya kita mendownload file itu kan masuk ke bagian download itu acak, tidak ada file khusus seperti misalnya kita mendownload JPG atau PDF tidak ada di dalam folder yang berbeda. Dia tergabung di dalam satu folder download. Nah, tujuan dari tema yang kami buat ini kurang lebih seperti itu. Untuk membantu pengguna mengelola file secara lebih efisien. Seperti yang saya sebutkan tadi, mengatur file yang di-download ke dalam folder yang sesuai tanpa harus dilakukan secara manual. Jadi, otomatisasi ini kurang lebih seperti itu. Script atau kode ini menggunakan beberapa library Python seperti OS untuk mengelola directory dan file, lalu Shuttle untuk memindahkan file, dan TK-Inter untuk membuat antarmuka pengguna grafis atau GUI. Script ini memungkinkan pengguna untuk memilih folder sumber dan tujuan secara grafis. Jadi sudah GUI, bukan lewat terminal lagi. Setelah folder dipilih, cara kerjanya setelah folder dipilih, script dapat memindahkan file berdasarkan dua kriteria, yaitu ekstensi atau tanggal modifikasi. Lalu fitur utamanya untuk yang tadi untuk memindahkan file berdasarkan ekstensi. Misalnya semua file JPG akan dipindahkan ke folder image, file PDF akan dipindahkan ke folder dokumen. Begitupun folder yang lain juga. Lalu fitur keduanya adalah kemampuan untuk memindahkan file berdasarkan tanggal modifikasi. File dengan tanggal yang sama akan dipindahkan ke folder yang memiliki nama, format, tahun, bulan, sehingga memudahkan pengelolaan file berdasarkan waktu. Selain itu, antarmuka pengguna atau GUI yang kami buat menggunakan TK-Inter memungkinkan pengguna memilih folder sumber dan tujuan dengan cara yang mudah dan visual. Ada juga tombol untuk menjalankan pemindahan file berdasarkan ekstensi atau tanggal. Langsung saja saya menjelaskan kodenya. Kita sudah di kodenya, yaitu ini yang pertama, import library yang di atas ini TKDM untuk progress bar, nanti ada loading ketika kita menjalankannya di terminal ya. Lalu ini fungsi untuk membuat folder berdasarkan kategori. Ini fungsi untuk memindahkan file dengan progress bar. Lalu ini fungsi untuk memilih folder sumber. Jadi dia di sini akan kode ini akan membaca folder sumber kita yang kita ambil misalnya dari folder download. Lalu ini fungsi untuk memilih folder tujuan. Jadi script atau kode ini untuk mencari folder tujuan yang akan kita pindahkan nanti filenya. Lalu ini fungsi untuk memindahkan file berdasarkan ekstensi. Ini fungsinya. Lalu yang kedua ini melakukan pemeriksaan, pastikan ini file bukan directory yang kita pilih. Lalu nanti ada notifikasi di pojok kanan bawah nanti. Lalu ini fungsi yang seperti yang di atas tadi, kalau yang di atas tadi ekstensi, kalau yang di bawah ini berdasarkan tanggal. Jadi sama seperti yang di atas tadi akan keluar notifikasi juga. Lalu ini setup untuk GUI atau antarmuka grafis penggunanya. Ini adalah untuk membuat GUI-nya, nanti tombol-tombol sumber kosong, pilih sumber folder, tujuan, lalu pilih
opsi mau pindahkan file berdasarkan ekstensi atau pindahkan file berdasarkan tanggal. Lalu menjalankan aplikasi GUI-nya. Kira-kira seperti itu kurang lebihnya. Lalu cara menjalankan atau pengoperasiannya akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Terima kasih. Wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar Bayhaqi dengan NIM 228308666. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari source code untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah pemrograman Python lanjut. Di sini kodenya sudah semua. Jalankan. Ini pilih sumber, ada sumber folder yang mau dipindahinnya, terus ada folder tujuannya. Pindahkan berdasarkan ekstensi, bisa berupa PDF, Excel, PPT, dan juga Word. Yang di bawahnya pindahkan file berdasarkan tanggal. Kita percobaan yang pertama. Select folder, tujuannya di Notopen. Yang pertama, saya akan mencobanya dengan file berdasarkan ekstensi. Yang pertama, untuk yang tadinya di sini ada file PDF. Nah, sekarang sudah dipindahkan ke Notopen. Di sini formatnya PDF. Nah, ini di sini file PDF yang baru dipindahkan. Bisa lihat di sini. Nah, saya akan menjalankan lagi kode ini berdasarkan tanggal. Nah, untuk yang pindahkan file berdasarkan tanggal, saya akan pilih ini yang isinya tadi file PDF. Nah, untuk ya folder tujuannya saya balikan lagi ke Bindo. Di percobaan pertama saya akan menaruhnya. Oke, pindahkan file. Nah, pengorganisasian file selesai. Nah, ini berdasarkan tanggalnya 2025 di bulan Januari dan di tanggal 13. Tapi kalau yang di folder ini 2025 di bulan Januari. Nah, di sini foldernya sudah pindah, yang tadi ada di sini dan di file PDF. Dan ini di sini udah kosong filenya. Saya akan mencoba dengan cobaan yang kedua yang berisi formatnya ada bermacam-macam format seperti PDF, Word, PPT, dan juga Excel. Saya akan pilih sumber folder terlebih dahulu. Saya pilih percobaan 2, saya folder, pilih folder berdasarkan tujuan. Saya akan di sini juga di Notopen. Saya yang pertama sini saya akan memindahkannya berdasarkan ekstensi yang seperti PDF, Word, PPT, dan juga Excel. Pengorganisasian file selesai, pemindahan file sudah selesai. Nah, di bagian Notopen ini sudah terpisah secara masing-masing. Ada file Excel, Word,
PDF, dan juga PPT. Di sini saya akan memindahkan file percobaan kedua. Dan akan saya jadikan satu di dalam percobaan file yang kedua ini. Ini file sudah saya satukan di percobaan kedua, ada PDF, Word, Excel, dan juga PPT. Saya akan pilih sumber folder yang berada di folder Metopen di percobaan kedua, lalu pilih folder tujuannya di Windows lagi di dalam percobaan yang kedua ini. Karena yang tadi saya sudah mencobanya berdasarkan ekstensi, saya akan mencobanya lagi berdasarkan enggak. Di sini pengorganisasian file sudah selesai. Karena tadi saya menaruhnya di percobaan kedua. Nah, di sini ada file yang berdasarkan tanggal 2024 bulan Desember dan juga 2025 bulan Januari. Nah, di dalam folder 2024 bulan Desember ini, bulan 12, ada file Word, PPT, dan juga Excel. Sesuai yang di tabel date modified ini di tahun 2024 bulan Desember. Nah, untuk yang di 2025 cuman PDF yang di tabel date modifiednya sesuai dengan apa yang disimpan oleh kode ini 2025 bulan Januari. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.